Kebaikanmu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam hidupku, anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Sahabat yang baik, kita adalah kepala atas diri kita sendiri. Tetapi di luar semua itu, Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan serta damai sejahtera bagi hidup kita. Namun, kita sering lupa akan status kita sebagai perempuan maupun laki-laki, sehingga memperdebatkan siapa yang merasa paling unggul. Jadi sahabat, apakah kita mau mempersilahkan Tuhan sebagai sumber kehidupan yang berkuasa atas kita? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Seringkali pria dan wanita sering berdebat tentang posisinya, ya, keberadaannya. Tapi di mata Tuhan yang penting Tuhan menjadi sumber bagi kita semua ya. Tema kita hari ini adalah Kristus adalah sumber. Sahabat yang baik, biarlah hari ini firman Tuhan ini membuka hati, pikiran, dan wawasan kita untuk kita menjadikan Kristus sebagai sumber dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami mengerti bahwa Kristus adalah sumber dalam kehidupan kami. Sehingga di mata Tuhan baik pria dan wanita semua sama. Dan biarlah hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami mengerti bahwa menjadikan sumber Kristus sebagai sumber adalah yang utama dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diingatkan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi bukan berarti ada yang lebih tinggi. Ya. Tuhan sudah mengingatkan pada kita bahwa firman ini mengatakan kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki,
dan kepala dari Kristus ialah Allah. Di mana arti kepala yang dimaksud di sini sama sekali tidak berbicara tentang kekuasaan, tentang otoritas atau posisi yang memegang kendali atau yang mengontrol. Ya. Amin. Ini penting banget ya. Ya. Nggak berarti lebih hebat begitu Jadi ya. tidak ada yang lebih hebat ya. Iya. Karena arti kepala di sini dalam bahasa Yunani adalah kefale. Iya, kefale ya. Yang ditemukan 3 kali pada ayat ini. Iya. Mungkin saja kata kepala itu digunakan secara kiasan. Iya. Kemudian kata kepala itu dapat digunakan dalam di literatur atau kitab suci bahasa Yunani sebagai kepala atas, pemimpin atau penguasa. Iya, amin. Jadi firman Tuhan ini sudah mengatakan bahwa Kristus adalah kepala dari setiap laki-laki atau kefale dalam bahasa Yunani, artinya Kristus adalah sumber kehidupan. Amin. Dan ini menjadi sumber iman kita juga. Dan sebagai kepala dari tubuh Kristus. Jadi yang dimaksud sebagai Kristus adalah kepala adalah seperti dalam arti kepala atau hulu sungai. Atau yang seperti tempat sungai itu bersumber ya. Jadi hulu sungai sumber untuk sungai itu mengalir. Amin ya. Pengertian tentang sumber ini bisa dilihat pada 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 9 yang mendukung hal ini. Di mana sumber dari perempuan adalah laki-laki. Karena Hawa diambil dari Adam. Lalu sumber dari Mesias adalah Allah. Karena Allah yang menyediakan kelahiran dari seorang perawan untuk Kristus dan membentuk tubuhnya. Amin. Dan menggenapi nubuatan-nubuat yang diucapkan Allah tentang dia. Amin, ini penting banget ya. Nah, kemudian kemungkinan juga tentang terjemahan lain dari kata kepala atau kefale ini adalah Kristus memiliki tanggung jawab atas semua manusia. Iya. Wah, ini luar biasa. Jadi seperti suami juga ya. Suami digambarkan sebagai kepala berarti memiliki tanggung jawab juga untuk istrinya dan keluarganya juga ya. Dan Allah Bapa memiliki tanggung jawab atas Kristus. Sehingga pada akhirnya kita harus mengerti bahwa di mata Tuhan kedudukan pria dan wanita itu sama ya. Amin. Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa fungsi, peranan, dan tanggung jawab pria dan wanita di mata Tuhan itu berbeda. Iya. Masing-masing saling melengkapi. Iya. Jadi tidak berarti bahwa pria lebih tinggi dan wanita lebih rendah. Iya. Sebab pada awalnya Tuhan membuat wanita keluar dari tulang rusuk pria. Iya. Tetapi kemudian Tuhan membuat semua pria lahir dari seorang wanita, yaitu dari seorang ibu. Iya, jadi Amin. di mata Tuhan semua sama. Semuanya Nggak sama. ada pria lahir sendirian gitu. Iya. Pasti dari seorang wanita, seorang ibu ya. Nah, bahkan Yesus pada waktu datang ke dunia, Roh Kudus telah membuat Yesus lahir melalui wanita ya, Maria itu yaitu Maria. Jadi ini adalah rahasia besar dan penting karena semua adat istiadat, budaya dan sistem dunia selalu menempatkan pria ini lebih tinggi, lebih berkuasa dan lebih punya otoritas daripada wanita. Bahkan anak laki-laki dianggap lebih bernilai daripada anak perempuan ya, pandangan-pandangan seperti itu ya. Puji Tuhan, Yesus datang untuk menghapus semua kebohongan iblis. Amin. Supaya pria dan wanita dapat menggenapi tujuan hidupnya dan destininya ya. Bersyukur di dalam Kristus sudah tidak ada lagi perbedaan kedudukan antara pria dan wanita. Karena di mata Tuhan identitas kita semua sama, yaitu sebagai putra-putrinya Allah. Amin. Jadi pria dan wanita harus mengerti semua bersumber dari Kristus. Amin. Itu paling penting ya. Nah, ayat berikutnya kita akan baca ya dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yang ini akan meneguhkan kita tentunya ya. Demikian ayat firman-Nya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wow, puji biasa, Tuhan ya. Dan di mata Tuhan baik pria dan wanita berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi pria dan wanita sama. Tetapi peranan, fungsi dan tanggung jawabnya berbeda. Oleh karena itu Yesus sebagai sumber kehidupan dan iman kita mengajarkan supaya pria dan wanita saling mengasihi dan menghargai dengan bertanggung jawab untuk melakukan fungsi dan peranan mereka
mereka masing-masing. Nah, ini penting banget ya. Masing-masing bertanggung jawab dengan fungsi dan perannya. Ya, peran. Ya. Amin. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Kristus adalah kepala dari setiap laki-laki atau kefale dalam bahasa Yunani. Artinya Kristus adalah sumber kehidupan dan iman kita dan kepala dari tubuh Kristus. Jadi yang dimaksud sebagai Kristus adalah kepala, itu adalah seperti dalam arti kepala atau hulu sungai atau seperti tempat sungai itu bersumber. Yaitu sebagai sumber kasih, sumber kebenaran, sumber damai sejahtera dan sukacita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas ketika manusia diciptakan, Allah berfirman. Baiklah kita, yaitu kesatuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Artinya kita diciptakan menurut sifat-sifat dan karakternya Allah yang mulia ini. Jadi manusia berasal dari Allah dan Allah menjadi sumber dari manusia itu. Sehingga ketika Allah yang menjadi sumber dari manusia, maka semua sifat-sifat dan karakter Allah yang adalah kasih, kebenaran, kudus, mulia, penuh damai sejahtera dan sukacita itu mengalir, memenuhi dan ada pada manusia, baik pria maupun wanita. Dosa telah membuat manusia terpisah dan terlepas dari Allah yang adalah sumber bagi manusia. Sehingga manusia baik pria dan wanita telah kehilangan sifat-sifat dan karakter Allah yang mulia itu. Puji Tuhan, Yesus telah menjadi sumber bagi kita. Sehingga di dalam Yesus dan oleh Roh Kudus, semua sifat-sifat dan karakter Allah yang mulia itu dikembalikan kepada kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Kristus adalah sumber. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya silakan saya. Ini dari Adianto. Ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, halo juga Adianto. Kita berharap Adianto sedang menyaksikan ya saat ini ya. Begini isi DM-nya ya. Saya minta didoakan untuk teman saya yang kondisinya saat ini sedang memprihatinkan. Dia baru saja di layoff dari kantornya. Sementara mertuanya dia juga sedang sakit keras. Begitu banyak kebutuhan hidupnya saat ini. Tolong didoakan agar teman saya segera mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak dan mertuanya segera disembuhkan. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Adianto begitu peduli gitu kepada temannya. Wow, ini kan bersyukur sekali. Hatinya benar-benar care ya. Hatinya care sekali ya Adianto. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Kristus adalah sumber. Jadi kita mau mendoakan supaya teman daripada Adianto ini mendapat hikmat, kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk dapat menghadapi dan melewati semua masalah yang sedang dihadapinya. Karena Kristus itu adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Kita mau doakan teman ini dan juga kita saat ini mau dikuatkan ya. Ini ada firman di dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 3. Ini firmannya luar biasa. Firman ini berkata demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu
tidak akan terlelap. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Pegang firman ini ya untuk teman dari Adianto ya. Bahwa pertolongan baginya ialah dari Tuhan. Dari Tuhan. Amin. Yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa ya. Berarti penolong kita adalah dahsyat sekali. Ada jaminan. Ada jaminan dia yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bahkan dikatakan Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Ya. Penjagamu tidak akan terlelap. Jadi mari kita mau doakan sesuai dengan kebenaran firman ini bagi teman daripada Adianto ini ya. Juga untuk sahabat yang baik yang lain. Yang mungkin sekarang dalam situasi yang begitu pelik, begitu sulit ya. Butuh pertolongan Tuhan. Butuh pertolongan. Tapi pegang ayat ini. Mazmur 121 ayat 2 sampai 3 ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Engkau telah melihat hati daripada anakku yang terkasih ini, Adianto, yang begitu peduli kepada teman yang sedang mengalami masalah. Kehilangan pekerjaan, bahkan membutuhkan pekerjaan, dan di mana keluarganya sakit, mertuanya sakit. Dan kami percaya Tuhan, ada Engkau di tengah-tengah kesulitan ini. Juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami situasi yang sulit saat ini. Tapi kami mau Tuhan menaruh kepercayaan kami dan pengharapan kami kepadamu. Karena Engkau telah berjanji, karena Kau berkata dalam firman-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah yang menolong kami. Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, Engkau menolong kami. Engkau memberikan kepada kami kuasa dan jamahan-Mu. Bahkan Engkau sendiri saat ini tidak akan membiarkan kaki kami goyah. Engkau penjaga kami tidak akan pernah terlelap. Oleh sebab itu kami berkata amin bagi kebenaran firman ini terjadi dalam kehidupan teman daripada Adianto, bahkan juga sahabat yang baik yang lainnya. Kami percaya karena firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami terima ini sebagai satu kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya ada DM dari Aris Satrio. Halo. Halo juga Aris. Halo juga. Ya, berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Amin. Demikian isi DM-nya. Saya mau cerita, saat ini saya merasa tidak percaya diri dengan hidup saya. Saya sekarang berumur 29 tahun, tapi karir saya stuck. Saya hampir tidak diberi kesempatan untuk berkembang di perusahaan saya. Sementara teman-teman saya di luar karir sudah bagus. Beberapa dari mereka sudah menikah, bahkan sudah memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Saya ingin sekali ke tahap itu, tapi saya nggak punya pacar karena saya stuck dan penghasilan saya ya cukup buat kehidupan saya hari-hari. Kalau diajak kumpul sama teman-teman, saya kadang malu karena saya merasa yang paling cupu di antara mereka. Saya sering bertanya, apa yang salah dari diri saya? Saya sering pelayanan di gereja, tapi hidup saya gini-gini aja. Saya harus gimana ya Pak, Bu? Saya ingin lebih percaya diri lagi. Ya ini Aris ya, dia lagi membandingkan hidupnya. Kok temannya udah sampai sini, temannya udah begini, kok dia belum gitu. Tapi kita bersyukur ya Aris bisa terbuka benar, ya. Kita menghargai ya keterbukaanmu. Terima kasih Aris sudah terbuka ya. Ya inilah isi hatinya ya. Isi hati Aris ya. Aris, kami harus kamu harus berhenti untuk membandingkan ya. Membandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan kamu dengan orang lain ya. Karena setiap kita ini unik ya. Setiap kita juga spesial dan berharga di mata Tuhan. Lalu jangan juga Aris menaruh identitas, keberhargaan dan keberhasilanmu itu dengan ukuran-ukuran dunia tadi ya. Materi dan yang lainnya. Tapi taruhlah identitas, keberhargaanmu dan keberhasilanmu hanya kepada Tuhan ya. Karena sesuai dengan tema hari ini adalah Kristus adalah sumber, yaitu sumber segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Nah nih ya, Aris pegang firman Tuhan ini ya. Nah sahabat yang baik juga mungkin mengalami, iya nih aku juga seperti Aris nih, kok hidupku gini-gini aja, udah pelayanan, udah begini, jangan ya. Tuhan mau hari ini kita menaruh identitas kita, keberhargaan kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Filipi 4 ayat 19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi
segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa. Dia yang kaya dalam segala hal akan memenuhi semuanya ya. Jadi Aris ini sebuah proses perjalanan ya. Yang penting fokus Aris adalah hidup benar. Nah, sahabat yang baik, ingat ya, jangan mengejar ujungnya, suksesnya ya. Tapi yang penting adalah prosesnya dulu ya. Karena ujungnya itu adalah hasil akibat perjalanan kita yang hidupnya benar ya. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas ya. Kita mau semua berjalan dengan iman dan menunggu waktunya Tuhan ya. Dari kamu sayang silakan. Iya, yang penting adalah kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti nih rencana Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita berpikir, wah kok masih seperti ini nih, stuck gitu ya. Padahal mungkin Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, dengan pikiran kita. Tapi semuanya itu baik, karena Tuhan mengasihi kita semua ya. Jadi ingat, yang penting adalah kita ada dalam rencana Tuhan. Dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kebahagiaan, kesuksesan bukan diukur dari soal materinya, tapi apakah kita ada dalam rencana Tuhan atau tidak. Itu lebih penting ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa buat anakmu Aris yang hari ini sedang mencurahkan isi hatimu tentang kehidupannya. Tuhan, kami berdoa hari ini menguatkan Aris dan kami berkata kepada Aris, bangkit dalam nama Yesus. Biarlah Aris tidak menaruh identitasnya kepada hal yang duniawi, materi yang sifatnya sementara, dan Aris menaruh identitasnya kepada Tuhan. Dan berdasarkan apa kata Tuhan, bahwa dia berharga di mata Tuhan dan mulia. Kita berdoa, buka pintu-pintu berkah untuk Aris. Biarlah Tuhan sendiri akan mengangkat dia, menggenapi rencanamu. Berdoa juga untuk para sahabat yang baik. Biarlah hari ini Tuhan, mereka tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan mereka hanya menaruh identitas mereka hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya. Nah, saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa Kristus adalah sumber. Yang pertama, arti kata kepala adalah kephale dalam bahasa Yunani yang artinya sumber. Jadi Yesus menjadi kepala artinya adalah Yesus menjadi sumber kehidupan, kebenaran, kasih, iman, damai sejahtera, dan sukacita bagi kita. Dan yang kedua, arti kepala adalah kephale dalam bahasa Yunani artinya juga adalah Kristus memiliki tanggung jawab atas semua manusia. Seperti suami sebagai kepala memiliki tanggung jawab untuk istrinya dan juga untuk keluarganya. Ketiga, jadi laki-laki sebagai kepala bagi perempuan artinya
laki-laki sebagai sumber bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab, peranan, dan fungsi yang berbeda dengan perempuan. Bukan berarti lebih tinggi dari perempuan, sebab semua laki-laki lahir dari seorang perempuan, yaitu ibu. Iya, nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau membutuhkan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan, mari datang mendekat kepada Yesus, Sang Sumber segalanya. Lalu buka hatimu untuk mempersilahkan Roh Kudus mengalir dan memenuhimu dengan kasih, damai, sejahtera, dan sukacitanya yang memberikan kelegaan bagi jiwamu. Mari kita datang kepadanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Bapa Tuhan, Kau Tuhanku, Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Bapa, kami sangat bersyukur memiliki Yesus yang adalah sumber kehidupan, sumber kasih, sumber kebenaran, sumber iman, sumber damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Dan di mata Tuhan, kami ini berharga, kami mulia, dan kami sangat dikasihi oleh Yesus. Kami bersyukur di dalam Yesus identitas, posisi, dan status kami, baik pria dan wanita, sama sebagai putra-putrinya Allah. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat bertanggung jawab, berperan, dan berfungsi sebagai pria dan wanita yang dapat menggenapi tujuan dan destiny kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau, sebab Kau Tuhan.